Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk kali ini kita masih belajar di tema 6 tentang energi dan perubahannya, di subtema 3 tentang energi alternatif pada pembelajaran yang kelima. Coba kalian perhatikan anak-anak, di sini ada briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Yang kedua adalah kanji. Yang ketiga adalah potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan yang keempat adalah korek api. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa, atau yang biasa kita kenal dengan tempurung kelapa anak-anak. Yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Dan yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak anak-anak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Oke, sekarang coba kita jawab pertanyaannya anak-anak. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Fungsi briket adalah sebagai pengganti bahan bakar minyak. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Alat dan bahan untuk membuat briket antara lain, yang pertama tadi ada bambu, ada serbuk gergaji atau batok kelapa, atau yang biasa kita kenal dengan tempurung kelapa. Yang ketiga, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak atau BBM. Yang pertama yaitu briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Dan yang kedua, briket tidak cepat habis. Itu tadi adalah kelebihan briket dari bahan bakar minyak. Dan yang keempat, mengapa briket dapat dijadikan energi alternatif? Briket dapat dijadikan energi alternatif karena dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dan yang kelima, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Briket itu dapat mengurangi sampah karena briket terbuat dari bahan-bahan sisa seperti serbuk, gergaji, dan tempurung kelapa anak-anak. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Coba kalian diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusinya di buku tulis kalian. Cara mengurangi sampah yang pertama yaitu gunakan botol minum yang dapat dipakai berulang. Yang kedua, membeli kemasan isi ulang untuk deterjen, sampo, sabun, atau kecap daripada selalu membeli kemasan yang baru setiap kali habis. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membawa makanan ke sekolah. Yang keempat, kurangi makanan yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus. Dan yang kelima, membuang kertas jika kedua halaman sudah terisi. Itu adalah bagaimana cara mengurangi sampah. Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah, mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah, mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Coba kalian selesaikan masalah berikut ini anak-anak. Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Coba, berarti 2 jam setelah pukul 14.30. Kita tambahkan saja anak-anak. 14.30 ditambahkan 2 jam itu adalah pukul 16.30. Jadi briket akan habis pukul 16.30 anak-anak. Yang nomor 2, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Kita tambahkan saja ya. Tadi 2 briket, berarti setiap briketnya 2 jam.
kita tambah 4 jam ya anak-anak, karena 2 briket yang digunakan. Jadi 10 ditambah 4 jam adalah pukul 14 anak-anak akan habis. Dan yang ketiga ada kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Dan di sini ada, di sini jumlah kelompok Edo tadi ada 5, masing-masing ada 1 briket yang bisa digunakan selama 1 jam. Jadi tinggal kita kalikan saja, 5 dikali 1 jam ada 5 jam. Jadi briket kelompok tersebut dapat digunakan selama 5 jam. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.